Ulama kita mengatakan, ini mulai kita ini hududun nazar, itu artinya pertanyaannya kemudian yang mana saja yang bisa dilihat, apakah semua badannya atau bagaimana, apakah dan lain sebagainya. Di sini dibatasi hududun nazar, batas-batas yang bisa dilihat. Di sini dikatakan seorang yang mau melamar tidak boleh melihat dari perempuan yang mau dinikahi atau dilamar itu kecuali mukanya saja, mukanya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya, zahran wa batnan, yang di atas dan di sini, ini namanya batnan, ini zahran. Bisa lihat ini, bisa lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil ilm wa akramana bil ma'rifah wa faddala al ulama'a ala ghairihim bin nadhari wal fikri wat ta'ammuli wat tadabbur. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa mustafana wa uswatina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa la yajuzu lil khatibi an yanzura min al-makhtubati illa ila wajhiha wa kaffaiha dhahran wa batnan li'annaha mawadi'u ma yadhharu min az-zinati al-musharu ilayha fi qawlihi ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ila akhiril kalam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentu kita mengajak semuanya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita kembali diberi waktu dan kesempatan untuk melanjutkan pengajian atau kajian kita. Insyaallah malam hari ini kita masih berbicara tentang muqaddimat az-zawaj. Muqaddimat az-zawaj itu artinya perkara-perkara yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan sebelum kita melangkah pada pernikahan atau perkawinan. Terakhir kita menyentuh tentang ru'yatul makhtubah, yaitu bahwa agama kita, syariat kita mengizinkan seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan itu untuk melakukan ru'yah, bukan ru'yatul hilal ya, tapi ru'yatul makhtubah, melihat dan meneliti siapa yang mau dilamar. Ini penting karena seperti yang sudah beberapa kali kita sampaikan, ini menggambarkan betapa tingginya, betapa besarnya perhatian agama kita terhadap keluarga itu.
Karena dari keluarga akan muncul pribadi-pribadi yang baik, yang berkarakter. Dari keluarga muncul masyarakat atau terbangun masyarakat yang ideal. Dari masyarakat yang ideal akan terbangun menjadi bangsa yang ideal. Jadi semuanya berawal dari keluarga. Jadi kalau keluarga rusak, maka semuanya jadi rusak. Kita tidak bisa bermimpi kita punya bangsa yang ideal kalau masyarakat kita tidak ideal. Masyarakat kita tidak mungkin ideal kalau keluarganya nggak ideal. Nah, itu sebabnya agama kita sangat memperhatikan ini. Nah, salah satu yang bisa merusak keluarga itu adalah perceraian. Jadi bayangkan Islam kita menginginkan kita utuh, rukun, lalu kemudian kita bercerai. Bercerai itu kata Rasulullah perkara yang halal tapi paling dibenci oleh agama. Abgadul halali ilallah at-talaq. Perkara yang paling dibenci, perkara halal yang dibenci oleh agama itu adalah perceraian. Sama dengan nikah siri, Pak. Nikah siri itu definisinya adalah pernikahan yang sah tapi dibenci. Nah, kenapa dibenci? Banyak sekali bahayanya. Termasuk di Indonesia itu ada sekitar 250.000 anak-anak di Indonesia tidak bisa sekolah. Karena sekolah baru bisa terima anak itu kalau ada akte kelahirannya. Akte kelahiran baru bisa keluar kalau ada akte nikah. Anak ini lahir dari pernikahan siri. Pernikahan siri tentu definisinya yang sederhana adalah pernikahan yang tidak dicatat. Kalau tidak dicatat, tidak ada akte nikah. Tidak ada akte nikah, tidak bisa keluar akte lahir. Akte lahir tidak ada, nggak bisa sekolah. Nah itu, jadi dalam Islam ini memang ada perkara-perkara yang boleh tapi dibenci. Sama nanti kalau kita berpuasa, ada orang berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istrinya, tapi puasanya itu dibenci. Kenapa dibenci? Pada saat berpuasa dia bohong, dia menggibah orang, dia mengotori dia bicara-bicara kotor, dia memberi persaksian yang palsu, dia memanipulasi data, ya kan? Apalagi sekarang masa kita, zaman digital, orang bisa ditipu, tiba-tiba hilang uangnya 100 juta, tiba-tiba hilang uangnya 1 miliar. Kenapa ya? Karena banyak sekali penipu. Nah itu padahal orang itu berpuasa. Jadi ada perkara-perkara di dalam Islam sebenarnya sah tapi dibenci. Untuk apa melakukan hal yang sah tapi dibenci? Nah, orang yang waras adalah orang yang selalu mencari tindakan-tindakan atau melakukan perilaku-perilaku bukan hanya sahnya tetapi juga disayang atau disuka oleh Allah. Nah, malam ini kita satu pengetahuan yang penting bahwa seorang laki-laki pada prinsipnya tidak boleh melihat perempuan. Itu pada prinsipnya, Pak. Seorang laki-laki tidak boleh melihat perempuan asing. Itu pada prinsipnya. Kecuali kalau istri tak bisa melihatnya. Saudara-saudara kita bisa melihatnya, tante dan lain sebagainya. Mahram itu bisa dilihat. Tapi kalau sepupu itu sudah tidak bisa dilihat. Nah, tetapi kan di dalam Islam ada namanya rukhsa. Rukhsa itu artinya keringanan, bahasa kerennya itu dispensasi, pengecualian. Itu banyak sekali di dalam Islam itu. Itu sebabnya orang itu tidak boleh mengeneral. Pokoknya hitam putih tidak boleh. Haram-haram. Ya, wajib-wajib. Hitam putih, enggak boleh begitu. Islam tidak mengenal begitu. Islam itu mengenal azimah, mengenal rukhsah.
mengenal hukum normal, mengenal hukum abnormal. Kenapa begitu? Ya karena Tuhan tahu situasi manusia, bahwa manusia itu tidak selamanya mukim. Kadang-kadang dia bepergian, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, kadang-kadang miskin, kadang-kadang kaya. Orang kaya punya hukum sendiri, orang miskin punya hukum sendiri, mukim punya hukum sendiri, orang sehat punya hukum sendiri. Jangan hukum orang sakit dikasih orang sehat, hukumnya orang sehat dikasih orang sakit. Nggak bisa begitu. Nah, sama dengan ini, pada prinsipnya perempuan ajnabi, perempuan asing itu bukan tante, bukan bibi, bukan saudara, bukan mama, bukan ponakan. Itu nggak bisa dilihat, Pak. Nah, tapi datanglah hukum rukhsah itu. Apa itu hukum rukhsahnya? Apabila seorang laki-laki mencintai seseorang dan mau menikahinya, Islam mengizinkannya untuk melihatnya. Dan ini kita sudah bahas pada minggu yang lalu, pada pertemuan yang lalu, bahwa seorang laki-laki yang ingin, nah ini perhatikan ini, yang ingin. Kalau hanya dia mau coba-coba tes-tes saja nggak boleh itu, Pak. Yang ingin menikah, nah itu dibolehkan, diizinkan oleh Islam untuk melihatnya. Harus minta izin melihatnya, kata Islam, biar tidak anda tahu bisa melihatnya. Karena kenapa? Sudah kita bahas. Karena kalau kita kasih tahu mah dencong itu, mah bedai, mah makeup, mah parfum. Nah itu biasa orang kejebak, tertipu. Nah sekarang ini masa-masa tipu-tipuan, Pak, banyak sekali, ya kan? Orang pergi melamar pakai mobil, padahal mobil rental. Nah bilang mobilku, gitu kan? Nah itu sebabnya. Jadi kalau ada anakta atau kita sendiri, anakta atau kita sendiri, karena boleh jadi kita sendiri mau kawin lagi. Kalau kita mau kawin atau anakta, maka Islam mengizinkan kita untuk melihat yang kita mau nikahi itu meskipun tanpa sepengetahuannya, ya kan? Kenapa? Dia bilang, ya karena kalau dia tahu, dia akan mempersiapkan dirinya dan dia akan memperlihatkan yang tidak asli. Bahasa anak-anak sekarang KW2, bukan ori. Dan pasti kita maunya ori, kan? Katanya kalau mau lihat aslinya perempuan itu, lihat pada saat dia bangun tidur. Nah, ya kan? Nah, di situ kelihatan cantiknya. Jangan dilihat pada saat di pesta, Pak. Itu 20% benarnya saja, itu 80% bohong tuh. Nah ini, Pak. Jadi Islam mengizinkan. Kenapa mengizinkan? Itu disebut hukum rukhsah. Hukum rukhsah diizinkan karena pengecualian. Ini abnormal, ini namanya. Oke, kita sudah bahas. Dan yang menarik itu, dan seorang yang mau menikahi seorang perempuan itu bisa berkali-kali melihatnya kalau belum puas. Kedua, dia perhatikan ya nuna misalnya, docilina, kan? Bisa gitu, melihat lagi. Jadi boleh 2 kali 3 kali. Nah nanti bisa ini kalau sudah puas, sudah pokoknya komprehensif kata orang sekarang itu. Jadi sempurna penglihatannya. Ya. Tetapi di sini ulama kita mengatakan, ini mulai kita ini hududun nazar, itu artinya pertanyaannya kemudian yang mana saja yang bisa dilihat? Apakah semua badannya atau bagaimana? Apakah dan lain sebagainya. Di sini dibatasi hududun nazar, batas-batas yang bisa dilihat. Di sini dikatakan seorang yang mau melamar tidak boleh melihat dari perempuan yang mau dinikahi atau dilamar itu kecuali mukanya saja, mukanya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya, zahran wa batnan, yang di atas dan di sini. Ini namanya batnan, ini zahran. Bisa lihat ini, bisa lihat ini. Li'annaha mawadhi'u ma yadhharu minaz zinal musyarril. Karena itulah tempat-tempat hiasan
yang sering ditampakkan. Kalau kita kemana-mana, yang paling sering muncul dari seorang perempuan itu kan mukanya. Nah, kecuali yang pakai cadar. Nah, karena itu juga abnormal itu, yang pakai cadar itu tidak mainstream, tidak pada biasanya. Nah, kenapa wajahnya yang menjadi fokus Islam untuk dilihat? Dia bilang karena itu yang sering nampak. Nah, terus rahasianya kenapa? Kenapa cuma 2 saja yang diizinkan? Di sini dikatakan rahasia pembatasan pada muka dan telapak tangan itu karena wajah itu adalah indikator kecantikannya. Jadi kalau mungkin lihat menurut ini ya, jadi perempuan itu cantik tidaknya indikatornya adalah dari wajahnya. Ya memang biasa begitu kan, kalau kita mau mengatakan perempuan itu cantik, masa dia bilang kenapa cantik, bilang bagus tangannya, nggak mungkin kan. Kita pasti mengatakan ya mukanya bagus, wajahnya bagus kan. Nah itu wal yadaini yustadallu bihima ala khasbil badani walinihi. Terus kenapa tangannya, kenapa bukan kakinya, kenapa bukan betisnya, kenapa bukan dan lain-lain, kenapa tangannya? Dia bilang di sini tangannya itu, tangan seorang perempuan, kedua telapak tangannya itu adalah indikator kesuburan badannya dan kelembutannya. Jadi 2 indikator kelayakan seorang perempuan yang ingin dilamar, mukanya dengan tangannya. Mukanya itu adalah indikator kecantikan, yang kedua telapak tangannya itu adalah indikator kesuburan. Subur. Kalau ada perempuan maksudnya makulli nah itu berarti enggak itu. Artinya kalau ada orang yang pintar melihat tuh perempuan, lihat di sininya. Lihat di sininya. Nah, itu untuk mengetes bahwa perempuan itu subur atau tidak, lembut atau tidak, itu dari telapak tangannya. Itu ininya. Wa illam yatayassar lahu an yanzura ilaihima arsala imra'atan tata'ammaluha. Ini petunjuknya agama kita. Kalau seseorang itu tidak mudah baginya untuk melihatnya dengan alasan tertentu, misalnya ada di daerah jauh ya, atau susah sekali perempuan itu, tapi diberitakan bahwa perempuan itu layak sekali untuk Anda nikahi, dia nggak bisa lihat dengan alasan tertentu, maka di sini dikatakan dia bisa mengutus perempuan untuk menelitinya, utus perempuan. Nah, dan ini lebih bagus sebenarnya mengutus perempuan itu, karena kalau kita kan terbatas, paling yang bisa dilihat adalah wajah dan itunya, tapi kalau kita utus perempuan, dia bisa melihat detailnya. Sama itu Pak, kalau saya pengalamanku beli mobil bekas dulu, itu kita panggil pasti orang yang ahli kan, ahli mesin, karena ahli mesin itu pasti tahu, wah ini sudah turun mesin, ini barang nih. Karena itu Pak, balu mobil juga banyak penipu kan, dia polis-polis itu padahal sudah tabrakan. Nah, orang seperti kita itu nggak mudah mengecek yang begitu. Nah, sama ini biasa kalau kita mau kawin, biasanya kita minta orang yang ahli konsultasi mengenai dia. Nah, dengan cara mendatanginya, cakap-cakap, bicara-bicara, nah dari situ muncul watasifuha lahu. Nah, dia bisa mendeskripsikan, dia bisa mengilustrasikan wataknya, sifatnya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini ada dasarnya ternyata. Jadi itu tadi, poin itu ternyata ada dasarnya pada kebiasaan Nabi. Jadi panduan yang diberikan oleh Nabi. Apa katanya? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha Umma Sulaim ila imra'atin. Jadi Nabi mengutus Ummu Sulaim, ini seorang sahabat Ansari. Dia mengutus Ummu Sulaim untuk pergi mengecek, melihat imra'ah, seorang perempuan. Waqala, dan dia pesan, Nabi pesan kepada Ummu Sulaim ketika ingin
melihat meneliti perempuan itu, unzuri arqubaiha wa syammi awaridaha. Itu pesannya Nabi dua. Lihat kedua tumitnya. Nah, ini juga indikatornya anunya nih. Nah, kalau orang tua kita yang ini kalau lihat tumitnya pasti di situ muncul anunya, urqubaiha ya. Lihat tumitnya, tapi ini sekunder ya. Sekunder tuh maksudnya tambahan, karena yang paling utama kan mukanya kan. Nah, artinya kalau kita utus, karena tidak mungkin laki-laki itu melihatnya, karena batasnya cuma dua tadi kalau laki-laki. Kalau perempuan kan bisa detail. Setelah dia lihat mukanya sama telapak tangannya, dia kata Nabi, unzuri arqubaiha, lihat ki tumitnya. Nah, ini yang kedua ini menarik nih, wasyammi awaridah. Apa artinya wasyammi awaridah? Ai raihata jismiha, artinya bau badannya. Nah, ini juga Pak, banyak itu orang cerai gara-gara mesebung. Mesebung iro anu naro anuna ya mani nisapura mani boti. Jadi ini satu hal menarik Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, betapa detailnya agama mata ini nih, betapa detailnya, betapa rincinya agama mata supaya kita tidak cerai. Karena ini salah satu penyebab nih perceraian ini. Kalau kita tiba-tiba misalnya istri kita nggak subur kan banyak orang cerai gara-gara anak anunya tidak tidak bisa ini. Ada, mohon maaf nggak apa-apa didetailkan, ada betapa banyak perempuan cantik tapi nggak subur. Nah, kalau sekarang sudah bisa dideteksi semua Pak, makanya dia harus terus terang. Dia bilang, kenapa kita mau sama saya? Dia bilang, kau cantik misalnya, kau, saya suka kamu, tapi saya mandul. Kenapa taunya? Dia bilang, saya sudah periksa dokter, enggak mandul Kak. Oh, kalau begitu tidak jadi pale. Nah, itu ada orang begitu. Ada juga orang yang nggak apa-apa, saya tidak anu itu, yang penting saya suka kamu misalnya. Ini harus terus terang. Nah, semua itu bisa juga dilihat dari itu tadi, arqubaiha. Nah, yang paling saya kira penting ini juga itu tadi, bau badannya, ya kan? Nah, di sini ada dikatakan dari hadis itu, dari keterangan tadi itu, Ummu Sulaim yang diutus oleh Nabi kepada seorang perempuan untuk dilihat, ada suatu perkara yang dipahami dari hadis itu. Apa yang bisa dipahami? Dia mengatakan bahwa lil mab'uthi an yasifa lil ba'ithi zaidan ala ma yanzuruhu bi nafsihi. Nah, ini coba seperti yang tadi saya sampaikan. Dia bilang dari hadis itu bisa difahami bahwa orang yang diutus bisa menggambarkan kepada orang yang mengutusnya perkara-perkara sekunder, perkara-perkara tambahan, apa yang dilihatnya sendiri, ya kan? Laki-laki melihatnya sendiri cuma wajah dan tangan, kedua telapak tangan, hanya itu saja. Nah, bisa ditambah oleh yang diutus itu tadi, ya kan? Fayastafidu bil ba'si ma la yastafiduhu binadharihi, maka dia bisa mendapatkan informasi lebih daripada apa yang didapatkan ketika dia melihat sendiri. Nah, itu kira-kira ininya. Jadi Bapak Ibu sekalian, agama mata sangat detail, sangat perhatian terhadap perkara ini. Kenapa? Seperti tadi yang saya sampaikan, betapa perhatiannya, betapa besarnya agama kita perhatikan masalah keluarga. Karena dari sini semua, ini senternya, pusatnya di sini. Ya, mau bangun negara, mau bangun bangsa yang ideal, yang bagus, yang berkarakter, harus dari, jadi itu hierarki ya, tersusun ya. Jadi sebenarnya kan mulai dari individu dulu, per orang, jadi orang. Jadi negara yang bagus itu dari orang per orang. Tapi ini
di mana dicetak ini? Individu ini di mana dicetak, Pak? Di keluarga. Jadi itu sebabnya kalau ada keluarga kemudian cerai suami istri, maka anaknya terlantar. Maka ketika anaknya terlantar tiada urus, di situ muncul kerusakan. Ya kan? Tidak mesti dia cerai. Ada orang suami istri dia nggak cerai tapi dia tidak urus anaknya. Nah, kenapa tidak urus anaknya? Karena suami kerja, istri juga kerja. Bagaimana ini? Ini yang banyak terjadi fenomena sekarang ini. Sehingga dia titip sama orang itu kebetulan tidak berkarakter. Nah, untung baik kalau masih muda. Tapi kalau yang dititip itu anak SMP, nah kita tahu nih, anak SMP sekarang sudah seperti orang dewasa, ya kan? Nah, jadi sekali lagi terperhatikan ini keluarga kata. Ini sebabnya saya pilih tema tentang keluarga. Nah, ini kalau di UIN Alauddin ini termasuk prodi yang prodi yang disenangi oleh orang tentang HKI namanya, hukum keluarga Islam, prodi hukum keluarga Islam. Ya, karena ya seperti tadi di sini sebenarnya senternya kehidupan kita, pencetakan generasi itu di keluarga itu. Nah, sekarang di sini ada pembahasan pinggiran sedikit itu tentang bagaimana hukumnya seorang laki-laki asing melihat perempuan. Nah, karena di sini juga ada detail. Di sini dikatakan seorang laki-laki yang balik, yang berakal, yang tidak dipaksa meskipun dia sudah tua sekali, atau ajizan. Ajizan itu dia masih muda, masih remaja tapi ajiz, dia punya penyakit. Maksudnya tidak ada peluang untuk main-main nakal. Di sini dikatakan yahrumu, haram. Orang-orang begitu melihat bagian dari badan perempuan asing. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan. Ya. Wal kabiratu, jadi maksudnya tadi seorang laki-laki yang sudah balik, akil, mukhtar, tidak dipaksa, itu tidak boleh melihat bagian tubuh perempuan yang sudah besar. Nah, sudah besar artinya anak kecil masih bisa. Jadi kalau ada anak kecil umur misalnya 7 tahun, 6 tahun bisa dilihat karena belum ini. Tapi di sini ada definisinya. Apa yang dimaksud dengan besar orang dewasa? Wal kabiratu hiya man balagat haddan tustaha fihi. Nah, definisi besar adalah perempuan yang sudah sampai kepada umur di mana orang yang melihatnya bernafsu. Sudah besar itu, Pak, namanya. Artinya, Pak, kalau ada perempuan umurnya 10 tapi kalau kita lihat bernafsu itu sudah besar namanya. Tidak boleh dilihat. Ini. Jadi wanita dewasa yang haram dilihat itu adalah mereka yang sudah mencapai umur atau batas di mana itu menaikkan gairah tustaha fihi walau kanat ghaira balighatin, meskipun dia belum balik. Nah, anak-anak sekarang kan ada, kalau baliknya itu mungkin 15, 14, tapi ada anak sekarang 10 tahun sudah besar seperti orang dewasa. Itu juga kalau dilihat tidak boleh karena sudah menimbulkan gairah. Kita bernafsu kalau kita lihat. Walau kana dzalikal juz'u al-wajha wal kafain, meskipun yang kita lihat itu adalah wajah dan kafena. Walau lam takun hunaka fitnatun ala sahih fil mazhab, meskipun tidak ada fitnah. Ya, artinya meskipun tidak ada fitnah di sini, ada peluang
yang besar untuk melakukan kejahatan. Nah, dia dibalik. Jangan-jangan kita pikir bahwa ini hanya berlaku bagi laki-laki. Ternyata sebaliknya juga mengatakan begitu. Seorang perempuan tidak boleh atau haram melihat seorang laki-laki tanpa ada kebutuhannya, tanpa ada kebutuhan, tanpa perlu. Nah, artinya kalau ada keperluan, nanti ada sekitar 4 yang dikatakan oleh ulama kita, ada 4 atau 5 dianggap sebagai keperluan dan bisa melihatnya. Ya, jadi itu tadi. Jadi baik laki-laki maupun perempuan asing tidak boleh saling melihat kepada lawan jenisnya yang sudah besar atau dewasa. Tapi ingat Ki, dewasa yang dimaksud di sini bukan indikatornya umur, tapi indikatornya adalah kalau dia bernafsu atau tidak melihatnya. Kalau dia bernafsu berarti itu besar namanya, meskipun belum balik. Nah, oke. Nah, apa ayatnya? Apa dasarnya? Kenapa kita disuruh dilarang untuk melihat lawan jenis, ya, perempuan asing atau laki-laki asing? Karena ada ayatnya. Ayatnya itu nih, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ini, hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang beriman agar menundukkan penglihatannya, mengalihkan perhatiannya, penglihatannya maksudnya. Wa yahfazu furujahum, dan memelihara farajnya. Dzalika azka lahum, yang begitu, perilaku begitu itu lebih suci baginya, maksudnya lebih mencegah untuk melakukan kejahatan. Wa kullil mu'minati, itu. Jadi tadi laki-laki disuruh untuk mengalihkan atau menundukkan penglihatannya. Wa kullil mu'minat, bukan hanya laki-laki ya, tetapi Muhammad katakan juga kepada wanita-wanita beriman, yaghdudna min absarihinna, agar dia mengalihkan penglihatannya, wa yahfazna furujahunna, dan memelihara kemaluannya. Nah, ini juga itu tadi ayat ya. Sekarang ada hadisnya. Hadisnya itu Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istrinya Nabi bercerita begini. Istrinya Nabi bercerita bahwa suatu hari saya mendatangi Maimunah. Maimunah itu juga istrinya Nabi. Kemudian datanglah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang sahabat yang buta. Dia lewat. Jadi Ummu Salamah dengan Maimunah istrinya Nabi, keduanya istrinya Nabi, itu kumpul di rumahnya. Tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum itu sahabat Nabi yang buta. Kata Nabi kepada keduanya, ihtajiba minhu. Ihtajiba minhu, dia kasih tahu istrinya, alihkan penglihatanmu dari Ibnu Maktum. Coba. Fakultu, Ummi Salamah bilang kepada Nabi, kok kami disuruh untuk mengalihkan pandangan ya Rasul? Alaysa huwa ama la yubsiru wa la ya'rifuna. Ibnu Maktum itu kan orang buta, dia nggak lihat kita, kata Ummu Salamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawabnya, afa umyawani antuma, dia buta tapi kamu berdua butakah? Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya dia buta tapi kamu nggak buta, kamu haram melihatnya. Begitu. Ini kisah keluarga Nabi yang dua-duanya dilarang untuk melihat laki-laki meskipun dia buta. Ya. Karena perkara hukumnya terkait pada perempuan itu. Perempuan tidak boleh melihat laki-laki meskipun dia tidak melihat. Nah, di sini ada lagi yang menarik. Wahai suhuriman nazaru fi ma dzukira hurrima al-massu. Kalau perkara-perkara tadi diharamkan untuk dilihat, berarti haram juga disentuh. Dia bilang, siapa tahu ada yang berpikir terbalik-balik, dia bilang, oh yang diharamkan itu melihat, ya berarti bisa dong disentuh. Sama itu
Ada dulu banyak toh, dia bilang, ustaznya bilang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabuz zina. Dia bilang jangan mendekati zina, berarti zina boleh karena yang dilarang itu mendekati. Padahal kalau dia pakai logika aja sedikit, dia bilang mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, ini melihat saja perempuan diharamkan, apalagi menyentuhnya. Kenapa? Dia bilang li'annahu ablagu minhu fit taladzuzi wa itharati syahwat. Karena menyentuh perempuan, nah ini menyentuh perempuan itu lebih kuat talazuznya, membangkitkan syahwat. Tidak usah dijelaskan karena kita tahu semua perbedaan melihat dengan menyentuh, Pak. Ya kan? Amman nadharu ila shaghirati allati la tushtaha, melihat perempuan kecil, anak kecil, allati la tushtaha, yang tidak membangkitkan syahwat, was-shaghir allazi huwa dunal murahaka, dan anak kecil, anak laki-laki kecil yang dibawa remaja, fa innahu la yahrumu an-nazaru illa ilal faraji minhuma, maka tidak diharamkan melihat semua badannya kecuali kemaluannya. Jadi maksudnya gini, kalau ada perempuan kecil, anak kecil perempuan, itu bisa dilihat semuanya kecuali apanya? Kemaluannya. Begitu juga lagi yang laki-laki. Kenapa? Karena ya ini logikanya agama kita. Li'anna nadhara ilaihima laisa fihi madhannatu syahwatin. Karena melihat anak kecil baik laki-laki maupun perempuan itu dia tidak menggairahkan, tidak membangkitkan syahwat. Nah ini ada ya. Nah tapi itu tadi secara umum tadi dilarang ya. Tapi di sini dikatakan itu kalau tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan melihat perempuan itu dibolehkan lagi. Ini abnormal namanya, rukhsah namanya. Nah, yang kemana itu? Yang pertama indal mudawa, ketika seorang laki-laki ingin mengobati perempuan. Nah, jadi kalau seorang laki-laki ingin mengobati perempuan, itu bisa melihat. Sama kalau dokter, Pak. Dokter itu laki-laki, kalau ada perempuan pasiennya, dia bisa bilang buka jilbabmu. Karena misalnya dia yang sakit itu misalnya di sini. Jadi supaya resepnya akurat, dia lihat misalnya kalau memang mengharuskan dokternya harus menyentuhnya, ya sudah nggak apa-apa. Ya kan? Jangankan itu, Pak. Laki-laki sekarang ada namanya dokter kandungan. Dia bisa melahirkan perempuan. Jadi kalau ada perempuan mau melahirkan, dokternya laki-laki bisa. Kalau tidak ada dokter perempuan, itu hukum-hukum abnormal, tidak biasa. Karena kenapa? Dia bilang karena kalau diharamkan seorang laki-laki itu melihat perempuan pasiennya, berarti itu menyempitkan, membuat susah orang itu. Sementara agama ini adalah agama mudah dan menghilangkan kesempitan. Nah itu ada juga dasarnya di sini banyak sekali. Ummu Salamah lagi. Ummu Salamah ini itu pernah minta izin kepada Rasul untuk melakukan hijama, bekam. Nah, kalau bekam kan pasti tidak mungkin tidak kelihatan ininya. Fa'amara Nabi SAW Abu Taibah an yahjimha. Nah, Nabi menyuruh Abu Taibah itu sahabat untuk membekam Ummu Salamah ini. Nah di sini artinya laki-laki bisa mengobati perempuan apabila ada darurat di situ yang menghendakinya. Kemudian yang kedua indal muamalati min bai' wa syira, ketika bertransaksi, Pak. Nah ini agama kita itu membolehkan seorang laki-laki melihat perempuan kalau lagi transaksi jual beli, ya kan? Karena kita kadang-kadang harus tahu siapa perempuan itu. Kalau misalnya dia pakai cadar, terus tiba-tiba datang lagi bahwa dia mau kembalikan, dia tidak tahu, siapa tahu yang bukan ini tadi. Susah kan? Nah itu sebabnya itu. Indah ta'lim, ketika kita mengajar. Nah
dosen anunya. Tapi di sini kalau dia butuh, tapi jangan dikasih hati minta jantung, itu nggak boleh. Sudah selesai, masuk pada al-khitbah. Saya kira demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersama-sama membaca doa, mudah-mudahan ada berkahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqina fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.